Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Rakyat Channel dimanapun Anda berada. Pada season kali ini saya akan membahas tentang kompilasi hukum Islam yang berlaku di negara kita. Kompilasi hukum Islam ini berandaskan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 kaitan dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan dan lain-lain. Tapi dalam season kali ini saya tertarik berkaitan untuk membahas tentang isbat nikah. Nah, isbat nikah. Jadi kenapa ini saya jadikan bahasan kita pada video saya kali ini? Sehubungan dengan ada beberapa orang yang telepon ke saya untuk konsultasi berkaitan dengan perkawinan yang terjadi di antara mereka. Apa itu? Ya, karena mereka saat melakukan perkawinan, ya, mereka tidak tercatat di kantor urusan agama. Jadi tidak tercatat secara resmi di kantor urusan agama. Sehingga hal ini menyebabkan polemik atau dilema bagi perkawinan mereka itu akhirnya gitu. Karena kalau surat nikahnya tidak keluar, tidak ada dan tidak tercatat, berarti mereka ini sama aja dengan nikah sirih namanya. Dan yang namanya nikah sirih itu sangat merugikan pihak perempuan. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada semua kaum perempuan yang tidak mempunyai buku nikah resmi ya dari pemerintah untuk segera mengurus buku nikah tersebut dengan cara mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama dimanapun Anda berada. Untuk mengajukan isbat nikah ini, ya, ini dapat diajukan di pengadilan agama dimanapun Anda berada, tapi isbat nikah ini hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, ya, atau yang kedua hilangnya akta nikah atau buku nikah kedua orang tersebut, ya, kedua suami istri tersebut, atau yang ketiga adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan di antara mereka tersebut. Kemudian yang keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, memang ada pintu, ada ruang yang bisa bisa menjadi landasan atau alasan bagi dua orang yang terikat dalam perkawinan tapi belum mempunyai buku nikah untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama supaya bisa mendapatkan buku nikah tersebut. Bahkan ada kemarin yang telepon ke saya juga, konsultasi hukum juga berkaitan dengan bagaimana ketika kebetulan yang bersangkutan itu suaminya sudah meninggal dunia. Nah, dia mempertanyakan bagaimana bisa tidak untuk mengajukan isbat nikah sementara suaminya sudah meninggal dunia. Maka saya jawab saat itu adalah peluang untuk mengajukan isbat nikah meskipun suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal itu masih dibuka pintunya
masih ada pintu untuk masuk untuk mengajukan isbat nikah tersebut. Jadi kita ya, saudara-saudara ya, ibu atau bapak yang pasangannya telah meninggal dunia sementara bapak atau ibu belum mempunyai buku nikah, maka untuk satu keperluan ya, untuk satu keperluan yang sebagaimana disyaratkan dalam pasal 7 ayat 3 tentang kompilasi hukum Islam tadi yang saya sebutkan di atas tadi, itu memang ada peluang ya untuk kita mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk memperoleh buku nikah supaya pernikahan yang terjadi di antara keduanya diakui oleh negara, sehingga bisa bermanfaat untuk keperluan-keperluan yang positif yang dapat digunakan untuk kepentingan positif. Demikian video saya pada hari ini berkaitan dengan isbat nikah, kaitan tentang khusus berkaitan dengan hukum. Nah, jadi saksikan video-video saya selanjutnya, dukung kami untuk memperpanjang ataupun semakin memperbanyak video-video kami yang lain dengan menekan subscribe dalam video kami ini. Demikian, Suara Raya Channel selalu ada untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.